Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Jadi kelas ini kita akan belajar tentang stress management. Kenapa stress management? Kenapa stres itu perlu dikelola? Karena stres itu membantu kita untuk bergerak ya. Bergerak untuk mencapai tujuan, bergerak untuk berubah, ya, bertahan hidup atau beradaptasi ya. Kenapa juga harus dikelola? Karena stres itu selain sisi tadi ya, sisi positif dia sangat tipis dengan masalah kesehatan ya, kesehatan emosi, pikiran maupun jiwa, ya. Fisik juga. Ya, jadi sangat dekat dengan masalah kesehatan. Nah, kayak itu. Tapi stres itu penting. Ya, di sini penting. Ya, untuk itu kita akan belajar bagaimana mengelolanya ya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Nah, kita sudah ada di stress management. Ya, kita ada di sini. Ya. Stress management penting setelah kita melalui goal setting. Ya, karena dengan goal setting ini kita mau untuk keluar dari zona nyaman, ya, menuju tujuan kita sehingga kita keluar menjadi zona tidak nyaman. Ya, kalau nggak stres tetap aja di zona nyaman, nggak kemana-mana gitu ya. Cuman nggak ada stresnya nggak ada. Nah, setiap kita berpindah ya, keluar dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, maka stres itu akan timbul. Ya, timbul tekanan, timbul untuk bergerak, ya, timbul untuk berubah, bertahan hidup maupun beradaptasi. Ya, makanya kelas ini diadakan persis setelah goal setting. Ya. Goal setting diperlukan awal tahun. Ya, kita sudah melakukannya. Ya, kita akan belajar tentang pola pikir, bagaimana kita manajemen stres, dan stres manajemen ini meliputi 2 lapis ya, atau juga 3 lapis otak ya, yaitu limbik emosi ya, karena di situ nanti ada rasa tertekan, rasa sedih ya, rasa marah, rasa kecewa dan sebagainya. Kemudian juga tentang pikiran. Pikiran itu nanti mempengaruhi jaringan syaraf kita ya. Jaringan syaraf kita nanti ada beberapa penyempitan tekanan darah, kemudian tadi dengan emosi jantungnya lebih berdebar-debar dan sebagainya. Nah, ini dia. Nah, jadi stres itu ternyata ada sisi positifnya, ya. Dan kita perlukan ya untuk bergerak, bertumbuh, beradaptasi. Kita pindah dari zona nyaman satu ke zona nyaman berikutnya, ke zona nyaman berikutnya, ke zona nyaman berikutnya, ke zona nyaman berikutnya. Ya, saat perpindahan itu kita melakukan yang disebut dengan zona tidak nyaman. Ya, zona tidak nyaman itu yang membuat kita bertumbuh, bergerak. Nah, stres itu adanya di sana. Stres itu yang membuat kita bergerak. Ya. Ingat yang sudah ikut kelas kemarin ya, goal setting, apalagi yang sebelumnya sudah ikut kelas meta program NLP, ya, itu bergerak itu terutama yang dari faktor menjauhi ya, menjauhi yang kita tidak sukai, rasa sakit itu juga bisa menggerakkan. Nah itu stres ya. Jadi inilah sisi positifnya. Ya. Jadi mengulang pelajaran dulu ya, yang kita sudah belajar toxic positivity ya. Yang positif itu belum tentu positif ya, ada sisi negatifnya. Begitu juga dengan negatif, ternyata banyak sisi positifnya. Ya, kayak kita sudah belajar di kelas dual mindset ya, bahwa negatif itu diperlukan ya untuk sesuatu yang teliti, untuk mencari kesalahan ya, seperti auditor, jaksa dan sebagainya. Nah, sekarang kita mulai belajar ya, bagaimana mengelola stres kita ya. Jadi kita belajar mengelola bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan ya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan motivasi kita ya, bukan demoralisasi atau demotivated ya. Ya, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita merubah jadi suatu kesempatan kita manage dan justru stres itu menjadi energi ya supaya kita berubah ya. Di mana sebelumnya ingat di pelajaran basic NLP 1 ya untuk umum ya kita melakukan reframe yang tadinya kita fokus pada masalah, problems, kemudian kita reframe menjadi fokus pada solusi ya. Nah, dan stres itu bukan dilawan ya, bukan dilawan, dirangkul, kita manfaatkan ya atau kita tunggangi. Nah, seperti itu. Jadi stres ini kita jadikan energi kita untuk bergerak. Ya. Nah, jadi kita sudah mulai merubah mindset kita. Jadi mulai kelas ini stres itu bukan sesuatu yang negatif. Stres itu yang kita butuhkan ya, bahan bakar untuk bergerak.
Ini juga mengulang dari kelas sebelumnya. Ya, jadi stres itu spesifik ya, stres pekerjaan, keuangan, ya, macet dan sebagainya ya, ujian-ujian. Kalau tidak dikelola, dia akan mengendap. Ingat ya, hukum repetisi 21 hari, 90 hari, 3 tahun, 6 tahun sampai 15 tahun ya. Nah, makin dalam dia semakin depresi. Bedanya kalau stres itu spesifik ya, kita bisa tahu stresnya karena apa. Stresnya karena pekerjaan, karena apa. Tapi kalau depresi sudah tidak tahu, semua sudah jadi satu dengan semuanya ya. Nah, sekarang kita tidak bahas tentang depresinya karena kita sudah ada kelasnya ya. Udah kita lalui, nggak tahu nanti ada lagi atau enggak. Nah, sekarang kita cuma membahas bagaimana mengelola stres kita, tekanan, tapi jangan sampai membuat depresi yang baru, ya, menambah depresi, menambah kekuatan kemasifan depresi di bawah sadar. Nah, jadi kita mengelola yang ada di level atas ya. Nah, ingat bahwa creative mind, apapun yang kita pikirkan lama-lama menjadi habitual mind, yang gambar di kiri ya. Semua dengan hukum repetisi ya. Cara mengelolanya adalah supaya stres tidak menjadi depresi, ya kita tahan dengan disebut dengan break state ya, break state. Nah, jadi begitu ada suatu stres, kita break state, dia akan mengulang dari awal lagi ya. Kalau tanpa break state, dia akan mengendap ke bawah terus akhirnya menjadi depresi ya. 21 hari, 90 hari, 6 tahun dan akhirnya menjadi 15 tahun. Jadi mirip seperti hukum karakter ya, pembentukan karakter. Nah, kita mengelolanya adalah break state. Ya. Break state ini caranya adalah kita melakukan sesuatu yang terus-menerus maksimum 90 menit. Nah, ini hukum sesuai dengan teori psikologi bahwa seseorang mempunyai kemampuan fokus hanya 90 menit. Ya, nggak bisa kita fokus di atas 90 menit, nggak. Kemampuan fokus kita akan turun. Ya, makanya maksimum 90 menit, jadi boleh 30 menit, boleh 1 jam, 10 menit juga boleh, gitu ya. Sehingga dia akan mengulang lagi dari awal, jadi nggak sempat dalam, ya. Hanya di pikiran sadar aja, nggak sempat dalam ya. Nah, kalaupun masuk sebentar aja, tapi nggak akan kuat. Ya. Nah, kita akan belajar break state-nya seperti apa aja sih. Ya, jadi banyak cara ya. Ya, kita bisa break state melakukan stretching, ya, olahraga ringan ataupun olahraga berat jika sesuai kondisi tubuh kita, fisik kita memenuhi syarat ya. Nah, jadi boleh aja selama kita bekerja atau belajar duduk. Duduk belajar menghadapi komputer atau membaca buku, ya udah kita berdiri aja sebentar ya. Stretching 3 menit, 5 menit, jalan-jalan keliling, kita kembali lagi. Nah, itu salah satu cara untuk break state ya. Juga boleh mendengarkan musik yang disukai, menonton film yang disukai ya, atau berkomunikasi dengan keluarga atau teman baik secara langsung. Nah, itu kita menghentikan stres tadi sehingga tidak mengendap ya, termasuk pergi ke toilet ya. Jadi penting ya, pergi ke toilet nggak usah sampai kebelet gitu loh. Jadi sebentar kita ke toilet, buang hajat kecil atau besar, cuci muka dan sebagainya, kita kembali. Nah, itu kita melakukan break state, termasuk berjemur sinar matahari pagi ya. Nah, itu banyak manfaat seperti itu, kesegaran juga, peredaran darah. Nah, ini juga mendengarkan azan ya, sholat atau zikir ya. Saya sendiri setiap hari saya melakukan coaching ya, baik anak sekolah maupun pegawai ya. Misalnya lagi di kafe, terdengar suara azan nih, ya, zuhur atau asar. Kita berhenti sebentar, saya bilang dengerin azan sebentar gitu ya. Nah, itu sebenarnya secara spiritualnya kita menghormati ya, karena ada panggilan untuk sholat. Tapi dari segi ini kita melakukan brace sebenarnya yang tidak disadari oleh klien saya. Ya, kita melakukan break state. Nah, itulah. Atau sebentar, habis itu kita ke toilet dulu sebentar. Nah, itu jadi sebenarnya
walaupun saya biasa sesi itu kan 2 jam ya, itu saya melakukan 2 kali atau 3 kali break state gitu ya, sehingga ter-refresh lagi pikirannya. Nah, termasuk pikiran saya juga gitu ya dalam fokusnya ya. Kalau kalau apa namanya memungkinkan kita bisa tidur sejenak ya. Bisa tidur sejenak atau tidur pulas juga nggak apa-apa ya begitu. Jadi emang kalau tubuh kita sudah minta sangat letih, lelah, perlu tidur ya kita tidur aja jika memungkinkan ya, jika bisa dan memungkinkan. Ya dulu waktu saya masih kerja di kantor, saya kalau ngantuk banget saya izin ya, bisa ke bos saya atau ke meja kiri kanan depan saya tidur ya 5 menit 10 menit. Saya bisa tuh tidurnya di meja gitu ya, telungkup gitu. Tapi begitu udah bangun saya segar sekali, udah aktivitas saya bisa apa namanya? Saya udah mengenal pola saya. Kalau letih saya nggak bisa ngapa-ngapain, lebih baik saya tidur aja, istirahat sebentar. Ya, kantor saya yang 2 sebelumnya juga ada relax room ya, itu juga memungkinkan seperti itu. Nah, sekarang nanti kita akan belajar self hipnoterapi ya. Sebagian kita sudah belajar, sebagian belum ya. Nanti kalau semua sudah belajar boleh kita lengkapi ya. Yang belum juga boleh. Nanti kita ada beberapa teknik mungkin yang sebagian sudah belajar jangka NLP, nanti kita akan pelajarin lagi. Ya, jadi banyak. Boleh juga kita minum teh ya, kopi hangat ya, baik di meja tersebut ataupun kita keluar sebentar ya ke dapur atau ke tempat lain ya yang disediakan tempat untuk makan minum boleh ya untuk membuat ketenangan. Nah gitu ya. Cara menghirupnya juga berbeda ya, nggak hanya haus ya. Pas minumnya itu kita hirup udaranya. Jadi sebenarnya ada ya tata cara ya, adab untuk minum teh sama kopi ya, yang elegan. Melihat aristokrat di Inggris ya, boleh dipelajarin ya. Bagaimana memegangnya, menahannya, menghirupnya. Jadi menelannya tidak sekaligus ya, menikmati dan sebagainya. Nah itu membuat termasuk sesi break state ya, membuat ketenangan ya. Bisa juga bersosialisasi, carilah grup-grup yang membawa energi positif dan saling support. Nah, bukan sebaliknya ya, grup-grup yang saling menjatuhkan ya. Nah, kemudian jika kita sedang bekerja ya atau sedang belajar, bagi pelajar, saya kelas pelajar saya udah mengajari mereka ya, kita berpindah fokus ya. Nah, berpindah fokus sekali-sekali kita mengerjakan pekerjaan yang lain yang penting juga ya. Kita sambil 10-15 menit atau setengah jam kembali lagi ke tugas pokok kita. Nah, itu termasuk break state ya untuk pelajar juga. Kalau pelajar itu lebih baik break state-nya itu yang polanya berbeda. Ya, jadi yang tadinya tentang hitungan-hitungan, matematika, fisika apa-apa, walaupun besok belajarnya matematika, fisika, ya ujian berikutnya biologi, jadi boleh kita melakukan break state setengah jam atau 15 menit setelah tadi belajar hitungan, belajarnya adalah belajar tentang hafalan, ya biologi, sosial, sejarah dan sebagainya itu melakukan break state yang polanya berbeda. Gitu ya. Nah, yang penting lagi adalah melakukan to-do list, mengatur jadwal break state. Nah, jadi yang belum biasa dengan break state boleh ya. Nah, hari ini saya belajar dari sini jam berapa sampai jam berapa saya melakukan ini, jam berapa sampai jam berapa dan sebagainya. Dulu kita pernah belajar bagaimana misalnya kita melakukan to-do list untuk pembantu kita ya. Kita taruh di post-it di tempat cuci piring ataupun kita tempel di kulkas, melakukan apa saja ya. Nah, itu break state. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan break state untuk diri kita, gitu ya. Dulu pertanyaan Bu Meti dan Bu Mercy ya, melakukan to-do list ya. Nah, kemudian juga membuat skala prioritas ya untuk manajemen waktu berdasarkan tabel penting dan tidak penting mendesaknya. Jadi kita fokus pada penting dan tidak mendesak. Stress level kita akan tinggi kalau kita terpaksa selalu bermain di penting dan mendesak terus-terusan begitu. Kapan istirahat nih ya? Nah, gitu loh. Jadi kita usahakan bermain di zona hijau. Ya. Nah, itu lakukan break state setiap maksimum 90 menit sekali ya. Letih. Nah, kalau dipaksakan juga letih ya, stress levelnya akan membesar ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, untuk 1 tahunan ya atau berapa, sempatkan libur, keluar dari rutinitas.
gitu ya. Anak saya ada yang kelas 12 ya, nggak kemana-mana, tapi sewaktu-waktu dia kemarin bilang minta keluar ya, minta jalan-jalan. Ya udah kita jalan-jalan cari yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya butuh untuk keluar dari rutinitas dan berbagi ya, berdonasi, bersedekah itu enak ya. Itu termasuk break state ya. Lah kita kasih ke office boy ya, minta belikan, sisanya diambil ya, silakan diambil. Nah, itu berbagi, kita mendapatkan kesenangan, dia juga. Nah, itu termasuk banyak yang bermanfaat. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, ini saya ambil dari Google ya, mirip-mirip lah ya. Yang bisa dilihat idenya. Lihat di kiri unplug ya. Nah, boleh kita keluar dari suatu situasi unplug. Ya, betul-betul berbeda, betul-betul keluar dari rutinitas ya di kiri. Itu nggak apa-apa juga ya. Enak. Yang tadinya gini-gini begitu kita ada di apa namanya di pantai, di gunung ya, keluar dari kehidupan kita sehari-hari, rutinitas dan sebagainya. Nanti kita akan belajar tentang sesi pernapasan dan sebagainya. Nah, ini juga yang tadinya sudah saya bahas ya, umumnya kita sudah bahas ya. Nah, ini diambil dari Seven Habits ya. Kalau kuning adalah kuadran 1 tidak penting tapi mendesak, putih tidak penting dan tidak mendesak ya. Nah, sayangnya kebanyakan kehidupan kita adanya di putih ya. Kita ada di zona nyaman, tidak bergerak kemana-mana ya, tidak memanfaatkan ya, padahal kehidupan berjalan terus ya. Nah, karena kita bermain banyak di putih, kemudian tidak mengelola di hijau, nah kebanyakan nanti akhirnya banyak main di merah. Stress level kita tinggi gitu ya. Nah, dengan manajemen waktu yang baik, dengan prioritas yang baik, maka kita usahakan kita mainnya di hijau. Ya, pentingnya tapi tidak buru-buru ya, tidak mendesak ya, semua on schedule, semua on schedule ya. Ya kemarin yang belajar goal setting ya, kita sudah on schedule tuh, nggak main di last minute, nggak main di Desember, Januari udah kita pecah ke Januari, ke Februari ya. Jadi penting tidak mendesak. Ya. Jadi perjalanan itu enak ya, sudah tertata berdasarkan waktu. Nah, ini juga salah satu cara yang paling terbaik ya, manajemen waktu dan skala prioritas. Nah, kalau kejebolan ya, keterusan sampai depresi, udah ya, menimbulkan kecemasan, depresi. Kalau depresi meningkat, hormon serotonin menurun. Hormon serotonin antidepresan ya. Pikiran jadi tegang, apa-apa dipikirkan, kemudian syaraf-syaraf jadi tegang, makanya otot-otot jadi sakit ya, pegal di sana sini. Nah, serotonin turun juga berakibat kesehatan lambung menurun. Yang kesehatan lambung menurun jadi cemas, terus saja lingkaran setan. Nah, ini yang saya hadapi ke klien saya sehari-hari. Banyak ya Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali dan saya menghadapi mereka ya. Sehari saya bisa ketemu orang 3 sampai 5 kali ya. 3 mereka umumnya di sini gitu loh ya, dan di sini ya udah ada lintasan untuk bunuh diri ya, atau ingin membunuh atau merasa ingin dibunuh ya, udah sampai kejiwaan. Di sini kita tidak bahas di sini ya, bagaimana jika kita tidak mengelola maka dia akan dalam ya, dalam seperti itu. Nah, ini juga kita pernah bahas ya, karena kita tidak kelola menjadilah sampah di pikiran bawah sadar kita. Terus menerus dan sampai akhirnya nanti di masa tua kita ya, insya Allah karena sudah bersih nggak ada sampah yang keluar, karena kita pertama menyaring tidak mengurangi sampah yang masuk, dan kita pintar mengelola untuk membuang semua sampah-sampah emosi yang negatif. Nah, ini juga kita mengatur brainwave ya. Di sini saya lihat pesertanya semua sudah akrab dengan seperti ini ya. Nah, jadi saat kita sedih, marah, kecewa ya, setelah stres, nah kita adanya di beta ya. Nah, tapi kita butuh stres ini tadi ya, sisi positifnya ya. Karena kita mengalami tekanan untuk berproduksi, untuk beradaptasi, untuk berubah, minimal untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup bukan kita aja, keluarga kita. Nah, kita ada posisi di sini ya. Hormon yang keluar kortisol ya, berdampak bagi kesehatan
emosi dan kesehatan fisik kita. Gitu ya. Nah, kemudian nanti kita mengelola kapan ke alfa ya, kapan ke theta, kapan di delta. Ya, oke. Nah, kita mundur tadi. Di sini kita semua sudah tahu ya. Nah, kita pernah belajar mengelolanya bagaimana kita tidur menggunakan audio brainwave ya, pakai brain health dan sebagainya, sleeping beauty. Ya, sehingga itu tidak kita bahas lagi. Nah, kita mulai belajar self hipnoterapinya. Nah, kita sudah belajar tentang tempat kedamaian ya. Boleh kedamaian itu boleh kita ciptakan dalam pikiran kita ya, yang menyukai apa namanya, pemandangan indah, sejuknya hawa pegunungan, ya, angin pegunungan boleh, ya, membayangkan visualisasi baik mata tertutup atau melihat di YouTube ya tentang pegunungan. Yang ke pantai silahkan ya, visualisasi tentang pantai. Ternyata banyak juga ya di sini yang di pantai gitu loh. Boleh juga danau atau sungai mengalir, air terjun boleh ya. Nah, cara lain dulu udah kita pernah bahas ya di kelas anti depresi. Boleh juga kita menciptakan tempat kedamaian ini miniaturnya di rumah kita. Kita ciptakan di belakangnya tanaman yang kita sukai, air terjun mini, air mancur boleh. Ya, jadi kita ciptakan dalam pikiran atau kita ciptakan yang sesungguhnya sehingga kita bisa mampiri. Atau di kantor ya kalau boleh diusulkan ya ke pimpinan perusahaan. Ada tempat yang kita bisa untuk relaksasi sejenak ya, disebut dengan tempat kedamaian miniaturnya. Nah, di zaman WFA ini sudah banyak ya urban farming ya, sekaligus mengelola mereka ya. Kalau bisa produktif, minimal untuk dikonsumsi sekeluarga atau bisa diberdayakan ya, ada nilai ekonominya. Ya, kita sudah pernah melakukan pernapasan secara sadar ya. Nah, jadi kita kita hitungan 5 hitungan, tarik napas sedalam-dalamnya, tahan 3 hitungan, buang napas sampai habis ya, 5 hitungan, tahan 3 hitungan dan seterusnya, 3 5 3 5 3 5 dan seterusnya ya. Nah, pas membuangnya kita visualisasikan negatifnya, rasa tekanan itu atau ada emosinya ya, marah, khawatir, cemas, kita buang bersama dengan hembusan napas ya. Nah, disarankan dilakukan pada ruangan terbuka yang luas karena energi negatif keluar bersama dengan hembusan nafas ya. Nah, jadi pastikan kalau kita menggunakan metode pernapasan secara sadar pada ruangan terbuka bukan ruangan tertutup ya. Nah, ini juga salah satu sebab ya, karena kita sudah pernah belajar energi ya. Nah, saya tidak pernah menerima pasien atau klien ada di rumah saya. Saya cari tempat lain ya, di tempat datang atau kita janjian di tempat lain. Nah, ini salah satu kita kalau sudah tahu bermain energi. Ya, kita sudah belajar ini juga ya. Kalau mau praktek lagi boleh ya. Jadi apa namanya, mengingat-ingat lagi ya. Nah, ini sangat powerful menggunakan tapping ya. Nah, jadi kita ulang lagi. Jadi misalnya di sini ada titik niat ya. Di sini ada titik niat. Kita boleh sambil mengetuk-ngetuk kita niatkan ya. Misalnya kita sekarang ada rasa khawatir atau rasa kesal ya, rasa tekanan, boleh kita niat. Pertama kali titik niatnya itu ada 3 tahapnya yang sudah belajar. Kita ulangin ilmu pelajaran teori resonansi ya, yang belajar linguis juga pernah. Jadi pertama kali kita akui bahwa kita punya masalah ya. Saya akui sekarang saya sedang stres nih, sedang khawatir ya dengan tekanan pekerjaan saya seperti ini. Nah, itu adalah posisi saya ada di force ya, ada di energi rendah, force ya, energi force. Nah, kita ingin menaikkan energi kita ke power dengan menerima ya. Ya, saya menerima kondisi saya seperti ini. Kondisi saya seperti ini, apa adanya saya terima. Gitu ya. Memang saya sedang mengerjakan ini dan sekarang saya sedang dalam tekanan. Nah, saat kita mengucapkan kalimat kedua itu, maka energi saya berubah dari force ke power. Power pintunya pintu acceptance. Nah, gitu ya. Kemudian kita minta bantuan tubuh kita
pikiran kita dengan izin Tuhan ya, untuk menyembuhkan ya, membuat saya tenang. Kalau ada penyakit, sembuhkan penyakit saya. Ya, jadi kita bisa kita buat bahagia ya, kita naik boleh, kita naik rasa kita ke bahagia. Wahai tubuhku, pikiranku, jantungku, hatiku, emosiku, bantu aku dengan izin Tuhan, buatlah aku bahagia. Aku tenang, aku damai ya. Kalau kita bilang aku damai, maka kita posisinya ada di energi kedamaian ya. Kalau kita bahagia, kita ada posisi di kebahagiaan ya. Oke. Nah, titik kedua adalah di sini ya. 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 Ketukan sekitar 15 sampai 20 kali. Nah, kita rasakan bahwa tekanan stres kita mulai berkurang dan menuju berubah menjadi yang apa yang tadi kita niatkan ya, bahagia atau tenang gitu ya. Kita pilih aja mau damai atau bahagia, beda ya. Kalau damai itu damai. Oke, nah, lanjutannya di sini ya 15 sampai 20 pergelangan tangan ya. Ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, boleh di sini. Ya, sambil bayangkan bahwa stress level kita berkurang ya, tekanannya berkurang, menggembos dan berganti dengan ketenangan ya. Kalau tadi kita niatnya untuk ketenangan, damai, maka dihasilkan adalah damai. Gitu ya. Tapi kalau kita tadi niatnya untuk naik ke level bahagia, kita naiknya ke bahagia. Tergantung niat kita tadi di titik nomor 1 ya. Nah, kita ke sini ya. Titik nomor 6. Ya, saya percepat nomor 7. Nomor 8. Ya, nomor 9 ya. Di sini ada tulang ketemu tulang yang huruf V. Ya. Dan terakhir nomor 10. Udah ya. Habis itu boleh ditambah, kita melakukan tarik napas, buang napas. Nah, pas buang napas 3 kali itu kita membuang emosi negatif kita. Jadi kita membocorkan ya, menggemboskan tekanan stres kita. Jadi level stres kita menurun. Ya, ini efektif ya, Bapak Ibu, ini efektif. Ya, banyak digunakan. Nah, jadi kalau di tempat umum saya lihat udah banyak orang yang full juga ada gitu ya. Berarti udah tahu ininya. Ini ilmiah, jurnal-jurnalnya sudah banyak tentang EFT ya, Emotional Freedom Technique. Jadi ini udah proven. Jadi boleh. Ya, nah ini kita sekarang akan belajar tentang ya respon, disebut anchoring ya. Sebagian kita sudah belajar tentang anchoring. Nah, di sini kita belajar singkat aja. Ya, kita belajar singkat aja. Ya, dulu ingat ya yang pernah belajar anchoring, ingat nggak titik-titiknya ada di mana? Ya, dulu pernah memprogram rasa bahagia di mana, rasa ikhlas, rasa ketenangan ada di mana? Ingat nggak? Gitu ya. Kalau ingat kita menggunakan titik itu. Ya, kalau ragu-ragu kita gunakan titik yang lain di tubuh yang lain, gitu ya. Nah, jadi nanti saya buka sesi pertanyaan dulu dari awal sampai sini. Nah, jadi anchoring ini adalah intinya adalah kita membuat suatu program di pikiran bawah sadar yang kita ulang, sehingga kalau kita sentuh itu tercipta respon emosi secara otomatis. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya gini, trauma itu respon emosi secara otomatis ya. Melihat ini tiba-tiba saya jadi takut, saya jadi gemeter, saya jadi lari apa-apa, itu namanya respon otomatis ya. Nah, itu dari masa lalu ya. Bisa kalau peristiwa itu sangat besar bisa langsung terjadi, tapi kalau kecil dia perlu pengulangan. Nah, jadi seseorang bisa jadi, saya sering menangani ya, yang takut mati apa-apa, ternyata sering oleh orang tua bapaknya dihukum di tempat gelap ya, atau pernah kekunci di mobil semalaman, anak kecil gitu ya, orang tuanya nggak sadar. Nah, itu artinya, dan akhirnya bisa seumur hidup sampai dewasa, sampai sudah nikah. Gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan akses titiknya seperti ini. Nah, jadi kita ambil ya. Kita ambil. Nah, sekarang kita akan mengakses ya. Ambil satu titik dalam tubuh kita ya untuk kita program ya, misalnya di sini, yang lain boleh ya.
gitu loh. Atau seperti gambar itu juga boleh. Rasa bahagia mau misalnya di sini boleh ya. Supaya yang gampang aja gitu ya. Misalnya di sini deh. Sesuai gambar aja deh. Nah, caranya begini ya. Pertama kita akses. Ya, akses. Kita cari sepanjang hidup kita suatu peristiwa yang membuat kita sangat bahagia. Ya, sangat bahagia kita cari. Ya. Ya, apakah saat kita mencapai sesuatu, saat di wisuda ya, saat menikah atau saat melihat anak kita ya lahir, tatapan pertama ya apa-apa boleh ya. Cari yang sesuatu yang bahagia ya. Itu namanya mengakses. Gitu ya. Oke. Kalau sudah mengakses kita amplify ya. Hal itu kita kuatkan. Ya, kita kuatkan ya, rasanya kita kuatkan. Ya, kalau ada suaranya, suara tangisan bayinya kita kuatkan. Ya. Rasa bahagia kita kuatkan ya. Kita boleh tutup mata, gambar itu kita kuatkan ya. Yang tadinya buram kita perjelas ya. Yang tadinya hitam putih kita berwarnakan. Gitu ya. Yang tadinya ini suaranya kita ramaikan, di situ siapa saja yang memberi ucapan selamat pada kita. Itu kita namanya amplify. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita melakukan anchor, kita tekan. Gitu ya, nanti kita tekan ya. Tekan nanti aja ya. Sekarang sudah siap semua ya. Kalau sudah semua nanti kita lagi puncak-puncaknya. Oh ya, amplify itu salah satunya dengan boleh juga dengan apa namanya, tarik napas, buang napas ya. Semakin tarik napas, rasa bahagia itu naik. Terus tarik napas lagi, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah siap, kita tekan selama 10 hitungan ya. Oke, sekarang tolong akses masing-masing. Ambil rasa bahagia dalam seumur hidup kita. Oke, kalau sudah ketemu kita amplify ya. Kalau tadi gambarnya buram, kita perjelas, kita fokus. Kalau gambarnya kecil kita perbesar. Kalau gambar hitam putih kita ganti berwarna. Ya, kalau gambarnya diam kita ganti gambarnya bergerak. Ya, kalau nggak ada suaranya kita bikin ada suaranya. Ya, kalau suaranya kecil, volume kita perbesar. Ya, kalau cuma sendiri, siapa tahu ada suara lainnya memberi selamat, memberi ucapan bahagia kepada kita munculkan semuanya, gitu ya. Terus siapa-siapa juga yang berbagi kebahagiaan membuat kita bahagia, orang-orang sekitar kita, gitu ya. Oke, kalau sudah kita tarik napas 3 kali lagi, begitu tarik napas tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat ya. Nah, kalau sudah lagi puncak-puncaknya, kita tekan titik tersebut selama 10 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah sudah selesai. Kita sudah mempunyai anchor. Nah, apply-nya adalah tolong kita bersihkan kalimat tadi ya, rasa tadi kita break state, kita melakukan hal yang lain ya. Lihat kiri kanannya kita ada meja, ada kursi. Kita fokus sama meja itu ya. Kalau mejanya kok apa namanya berantakan, kita kok meja itu berantakan ya, apa-apa. Nah, kita break state ya. Kita melakukan itu lampu ya. Kenapa hari gini masih nyala gitu ya. Oke. Kalau sudah kita tes, kita apply. Ya, kita apply dan kita tes ya. Nah, cukup sebentar terus kita lepas. Nah, apakah saat sekarang kita naik rasa bahagia kita? Ya, nanti kalau kita lagi sedih lagi apa-apa, begitu kita tes, kita tekan sebentar ya, 1 detik, apakah kita naik langsung bahagia tiba-tiba, nah, gitu ya. Nah, dan ini kita lakukan ya, Bapak Ibu, setiap hari kita latih terus. Titik ini adalah titik bahagia. Tergantung tadi ya, kita memprogramnya bahagia atau damai ya. Tadi kita menggunakannya bahagia ya. Jadi kita menggunakan bahagia. Nanti siang atau habis sholat atau setiap hari boleh kita melakukan pemrograman ini. Ya, kita melakukan jangkar NLP, sehingga kapanpun kita butuhkan kita melakukan tekanan ini. Oke, sampai sini sebelum kita bertindak lebih jauh, silakan kalau ada pertanyaan.
Sejauh ini kalau ada pertanyaan silakan. Nanya? Ya silakan Mas Razilu. Ya, baik, makasih. Terima Ya. kasih bergabung kembali Mas Ferdi dan teman-teman semuanya. Tadi itu Ya. terkait dengan penjangkaran. Ya. Apakah titik-titik tadi itu kita ciptakan sendiri, tidak mengikuti kaidah tadi, artinya adalah titik bahagia di mana, kemudian Ya. percaya diri dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua itu titik-titik negatif, energi negatif, itu kira-kira diperlukan buat apa ya? Apakah kita ketika marah harus ditekan itu atau gunanya untuk apa, Master? Oke, Jazakallah ya. khairan katsir. Oke, tadi Mas Rasilu, tadi itu sebenarnya gambar itu untuk kelasnya penjangkaran ya, gitu loh. Jadi sekarang kita fokusnya adalah untuk bahagia dulu, gitu ya. Nah, jadi untuk bahagia itu kita boleh pakai titik di mana aja. Tapi kalau bisa kita tandain, karena kita akan pakai seumur hidup kita. Jadi boleh aja, mau di kaki boleh, mau di lutut boleh, di siku boleh, di belakang telinga boleh. Oke. Seperti kemarin waktu di kelas penjangkaran jangkar NLP itu kita ada menabrakkan antara jangkar negatif dengan jangkar positif sehingga nanti rasa negatif itu akan kalah dengan rasa positif yang lebih kuat. Jadi sengaja kita tabrakan, gitu ya. Nah, ada lagi suatu profesi. Artinya ketika situasi, ya silakan. Ya, artinya ketika terjadi kondisi tadi marah, sedih, ya dalam situasi itu, kemudian kita benturkan titik yang energi positif tadi yang kita sudah tetapkan ke bahagian titik yang memang negatif supaya hilang. Artinya begitu kalau terjadi kondisi kita lagi marah. Di sini kita nggak belajar titik negatifnya, Mas Rasilu ya. Tadi gambar itu saya ambil dari kelas jangkar NLP aja. Di sini kita nggak belajar negatifnya. Jadi kita belajar positif aja. Tempat itu kita pakai sehingga timbul seperti itu. Oke. Ya, adapun itu untuk dulu ditabrakin, ada teknik lainnya, collision anchoring, atau mungkin Mas Rasilu misalnya sebagai aktor ya, sebagai aktor yang perlu berganti peran. Tiba-tiba ingin mudah nangis ya, mudah marah-marah. Nah, kita bisa menjangkar Mas Rasilu. Gitu. Jadi itu manfaatnya. Jadi kadang-kadang kita karena suatu profesi kita butuh seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi penjangkaran tadi juga boleh juga kita tadi kan kita mengambil kebahagiaan ya, boleh mengambil kedamaian ya. Nah, di titik yang lain. Jadi nanti ditandain nih seterusnya nih. Tadi titik bahagia saya memprogramnya di mana? Ya, ingat yang pernah ikut jangkar NLP, ingat-ingat ya kemarin di mana ya dipakai. Karena ini powerful, mudah sekali. Tombol emergency button ini bisa kita gunakan kapan aja. Nah, seperti itu. Nah, boleh juga nanti di titik lainnya kita menggunakan damai boleh. Ya, kita menggunakan damai. Saya kok kalau di sini ya, di villa ini atau di lereng ini, atau waktu itu saya mendaki gunung di sini, saya mendapatkan kedamaian ya, betul-betul sunyi ya. Di situ saya mendapatkan ketenangan. Sementara sehari-hari di pekerjaan saya begitu berisik, begitu memakan tangan kayak kapal pecah gitu ya, itu boleh ya. Nah, sama caranya tadi kita akses ya, kita amplify, kita anchor, kita apply dan kita tes. Nah, seperti kita ulang-ulang aja lagi ya. Nanti begitu. Nah, tergantung kita mau pindahnya ke kedamaian atau kebahagiaan atau kesenangan yang lebih. Kalau kita kedamaian tadi kita buat titik lain, maka saat itu kita damai. Nah ini lebih mudah dan lebih cepat dari teknik visualisasi tempat kedamaian tadi ya. Tadi kita perlu tutup mata apa-apa gitu. Nah ini bisa cepat. Nah tiba-tiba merespon jantung kita damai. Pikiran kita jadi damai ya. Itu juga makin diulang-ulang. Jadi besok diprogramnya lagi, besok lagi diprogram lagi kedamaian itu, kedamaian. Nanti lama-lama dia titik ini ya merespon. Kalau kita tekan titik itu akan menjadi damai. Gitu ya. Nah, jadi respon ini bisa kinestetik, bisa suara ya, bisa apa-apa. Nah, yang kita contohkan di sini adalah respon kinestetik. Ya, respon suara atau visual seperti kita ngajarin hewan peliharaan kita ya.
Kalau dikasih suara ini atau kita manggil namanya, berarti kita mau ngasih makan. Itu namanya kita melakukan penjangkaran secara linguistik ya. Saya panggil atau saya panggil kucing saya sambil memukul-mukul apa namanya piring, ting 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 ting. Pertama dia bingung kan, ting 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 terus kita kasih makan. Ya, besoknya ting 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 kasih makan, dia lama-lama tahu. Ya, suara ting 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 itu sendok dengan piring porselen itu artinya dikasih makan. Nah, kita sedang memprogram membuat jangkar. Nah, sehingga dia dapat respon emosi. Ya, seperti itu. Silakan ada pertanyaan yang lain. Coach Ari mau Ya, tanya. silakan Bu Mercy ya. Saat misalkan kita menghadapi satu kesulitan gitu, terus kita berusaha hipnoterapi, itu apa yang harus diucapkan ya? Maksud saya, apakah misalkan saya pasti bisa kayak gitu, atau gimana waktu mengaplikasikan hipnoterapi gitu? Makasih, Coach. Ya, Bu Mercy. Kalau hanya menggunakan saya pasti bisa, itu kita akan terjebak di racun positif, Bu Mercy. Ya, toxic positivity. Ya, tanpa mulai dari akar masalahnya. Nah, gitu ya. Jadi emang sebaiknya kita melakukan Bu Mercy pas bilang saya pasti bisa, yakin bisa atau ada terbesit keraguan? Ada keraguannya gitu, Coach. Nah, ya, kalau ada terbesit keraguan kita harus akui. Ya, kita menggunakan 3 kata. Tapi kalau langsung yakin boleh ya, saya pasti bisa. Ya, pengalaman saya selalu melalui dengan bisa, dengan mudah. Ya, tapi kalau terbesit kita harus melaluinya pertama kali adalah sama seperti tadi ya, secara linguistik kita akui dulu. Ya, saya akuin saya ragu-ragu, saya khawatir karena begini-begini ya. Pengalaman saya dulu begini, saya tahu saya malas, saya lambat, saya menunda, atau saya kurang gigih. Ya, maka itu saya tidak yakin. Nah, atau saya punya pengalaman seperti itu. Nah, itu tahap pertama adalah kita mengakui, gitu, Bu Mercy ya. Nah, saat kita mengakui kita punya kelemahan, kita punya masalah, level energi kita ada di bawah di force ya, di bawah ya, force. Khawatir, apakah marah ya, ataukah malu, atau fear ya. Nah, kita harus pindahkan naik ke level power. Pintu masuknya adalah energy acceptance. Nah, saya terima. Ya, saya terima kondisi saya apa adanya. Ya, memang masa lalu saya seperti itu. Memang pengalaman saya dulu seperti itu dan itu sudah menjadi takdir. Nah, begitu kita posisinya mengakui, menerima, maka kita naiknya sudah ada di posisi acceptance. Ya, jadi tadi kan langsung naik ya, langsung naik saya bisa. Nah, kalau kita tidak yakin, kita dari kenapa tidak yakin, kita ucapkan, kita terima. Nah, habis itu kita berpindah, Bu Mercy. Berpindahnya mau kemana? Mau dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, atau dengan ini ya. Nah, ya, tapi saya harus melakukan ini, ya, karena demi keluarga saya. Ya, demi masa depan saya, demi karir saya, ya. Saya harus melakukan ini dengan rasa bahagia, ya. Tentu saya yakin dengan izin Tuhan semuanya dimudahkan ya, asal saya bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, kalau saya menggunakan kalimat itu, maka saya naik energinya ke pencerahan, ya. Kita juga bisa menaikkan dengan energi cinta, ya. Saya melakukan ini karena saya harus melakukan ini karena saya cinta keluarga saya. Ya. Halangan ini lebih kecil dari rasa cinta. Halangan yang akan saya hadapi lebih kecil dari rasa cinta saya terhadap keluarga saya. Dan saya harus melakukan ini. Gitu. Apapun caranya ya. Yang baik tentu saja yang kita pilih. Nah, gitu kira-kira 3 level ya, Bu Mercy. Kalau udah biasa dong ya dengan tabel power ya. Nah, dengan tabel power Bu Mercy terserah pilihnya mau level mana. Oh ya Coach. Berarti dari akar masalahnya dulu ada keraguan atau enggak gitu ya Coach? Ya selalu kan kita kalau SWOT analysis kan selalu kita dari negatifnya ya.
kita punya weakness dan ancamannya apa kan? Nah, gitu loh. Nggak bisa saya yakin bisa ya, pasti bisa apa-apa, tapi kita tidak lihat ancamannya, akar masalahnya apa, terutama dari diri kita, dari pikiran kita ya, apa-apa, termasuk dari lingkungan kita. Seperti itu. Ada lagi Bu Mercy? Ya, makasih Coach Ari. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, yang lain kita lanjut dulu ya. Nah, ini mirip juga kita menggunakan ya, sliding. Ya, sliding. Ya, ini yang tadi kita bisa bersihkan ya, saya bersihkan ya. Saya niatkan anchor saya bersihkan. Ya. Oke. Nah, saya bisa menggunakan sliding ya. Sliding. Ya. Sliding ini adalah saya melakukan amplify. Amplify rasa bahagia saya ya. Nah, ini boleh turun, boleh naik ya. Misalnya saya punya kecemasan turun. Saya punya kecemasan tinggi sekali ya. Nah, terus saya bayangkan ini seperti tombol volume yang di amplifier kita ya. Nah, kita turunkan, rasa cemas saya berturun atau enggak. Kalau rasa cemas saya turun bisa menggunakan teknik ini. Berarti kita orang teknik, kita tipe kinestetik. Ya, kalau tipe visual agak sulit ya. Tapi banyak juga yang bisa, gitu ya. Saya buang napas, buang napas, buang napas. Kecemasannya turun, ketegangan saya turun, boleh. Ya, nah, kalau berhasil, ya tadi ya. Nah, kalau berhasil mulai kita hitung ya. Ya gini, udah kuat. Nah, terus saya melakukan 10 hitungan ya. 1, 2, 3. Terus saya mulai tenang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah selesai. Nah, ya, jadi ini seperti tombol volume ya. Nah, kapan-kapan begitu saya lagi kecemasan tinggi, lagi stres tinggi, saya melakukan apply ya. Saya melakukan geser aja sambil bernapas. Nah, saya tenang. Kalau belum begini aja lagi. Nah, ini disebut dengan sliding anchor. Nah, titik lainnya kita boleh ya. Kita tadi kan sini kan, atau di sini. Kita titik di sini juga boleh ya. Kita menggeser rasa bahagia, menciptakan rasa bahagia ya. Nah, jadi mirip kalau tadi kan 1 titik ya. Ini kita boleh ya. Kita ciptakan bahagia ya. Nah, terus udah ketemu, kita naikkan rasa bahagia tadi ya. Nah, kita munculkan gambarnya jadi jelas ya. Jadi fokus, jadi besar, jadi berwarna, jadi bergerak ya. Suaranya jadi ada ya. Suara misalnya tadi ya suara bayi anak saya ya. Amazing bagi saya ya. Dia hadir di dunia dan sebagainya apa-apa. Nah, begitu sampai puncaknya tahan sampai 10 detik udah ya. Nah, jadi kapan-kapan juga kita bisa gini ya. Kita naikkan. Nah, ini disebut dengan sliding anchor. Oke, silakan saya buka pertanyaan lagi. Boleh pilih yang mau tadi 1 titik atau melakukan sliding. Ya, mudah ya. Nah, ini teknik. Ya, silakan Bu Mercy. Boleh tanya lagi, Coach? Silakan ya, silakan ya. Jadi saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh, misalkan saya bangun siang gitu, Coach, kan sebetulnya saya punya rencana untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Terus setelah 2 jam gitu saya tiba-tiba kayak kepikiran menyesal gitu, terus jadi lemes. Terus akhirnya saya bilang ke suami saya mau tidur dulu. Setelah tidur memang saya bisa nerima gitu, Coach. Nah, itu apakah tingkat keparahannya seperti apa ya, Coach? Ya. Jadi tiba-tiba jadi lemes terus harus tidur gitu. Ya, makasih. Sama-sama Bu Mercy. Kemungkinan besar Bu Mercy melakukan terus-menerus lebih dari 90 menit. Kemungkinan besar. 2 jam terus-menerus. Gitu ya. Nah, itu tingkatnya jadi dalam Bu Mercy. Ya, tekanannya itu dalam. Nah, dia udah tembus ke bawah. Ya, mungkin tadi gambarnya setengah di lautan ya. Nah, lain kali adalah ingat rumusnya maksimum 90 menit ya. Gitu loh. Kalau perlu ya saya bisa tuh senderan di kursi
berapa detik saya tidur ya. Saya niatkan dalam semenit saya tidur dalam, habis itu saya bangun. Saya udah bisa seperti itu. Kualitas tidurnya bagus ya. Kalau udah bisa seperti itu, ada istilah pelor ya, nempel molor. Tapi saya bisa melakukan itu dengan sengaja. Itu boleh melakukan itu. Jadi kalau tubuh kita sudah bilang udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya perlu tidur nih. Artinya kita ikutannya kebutuhan tubuh kita, Bu Mercy. Ya, jadi kalau emang itu sudah bisa dilakukan tidur, habis itu produktivitas kita naik. Dulu kan waktu saya belum tahu ya tentang ilmu ini, saya masih jadi pegawai, saya melakukan itu dan berhasil. Ternyata ada ilmunya seperti itu. Nah, jadi kita break state-nya adalah pilih. Nah, boleh tidur juga boleh. Apa juga boleh. Ya. Yang jelas tadi mungkin Bu Mercy melakukan sesuatu terus-menerus, tekanan tinggi lebih dari 90 menit. Dan itu mungkin berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau makin lama tuh makin dalam, makin sulit untuk dirubahnya. Tetap harus bisa dirubah, gitu loh. Lain hal, Bu Mercy, atau ada pertanyaan lagi? Ya, makasih Coach. Sama-sama. Izin, Mas Terari. Ya, Mas Rasilo ya. Ya, saya ada 2 pertanyaan atau 2 pengalaman. Saya nggak tahu ini ilmunya apa ini, tapi itu saya biasa melakukan itu sebelum belajar ini juga. Contohnya gini, kalau membuka pintu itu ketika saya buka, saya niatkan supaya semua keburukan, kejelekan dalam rumah itu keluar dan supaya masuk yang baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika jalan nih, ya jalan pagi, saya niatkan setiap langkah yang kanan nih, supaya datang kesehatan, kebaikan, dan langkah kiri supaya keluar yang jelek-jelek. Itu apakah hal itu ada ilmunya juga atau gimana itu? Atau hanya semacam sugesti di dalam jiwa atau gimana itu, Mas Terari? Ya, terima kasih Mas Rasilo. Mas Rasilo sudah melakukan anchoring secara linguistik atau secara kinestetik. Udah benar seperti itu walaupun tanpa ilmunya. Gitu ya. Nah, begitu buka pintu, ingat melakukan hal apa kan? Emosinya apa? Nah, kita juga pernah nggak untuk anak kita ya, kita tempel dekat tempat tidur kita doa tidur sama bangun tidur. Nah, kita melakukan anchor secara visual ya. Lama-lama dia tahu ya kalau mau tidur, doanya ini mau bangun tidur seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang anchor itu nggak sengaja, ya nggak sengaja. Tapi sekarang bagaimana kita melakukan anchor dengan sengaja. Ya. Trauma itu anchor tidak sengaja ya, Mas Rasilo ya. Traumafobia itu anchor tidak sengaja. Anchor tidak sengaja ya. Begitu ngelihat itu, wah ketakutan kita. Malah kalau bisa kita bereaksi ya, lari, menjauh. Sedangkan orang nggak apa-apa. Nah, itu anchor tidak sengaja, traumafobia. Nah, kita bikin anchor lain yang untuk melawan. Nah, itu yang kemarin kelasnya ya. Bagaimana negatif dan positif disatukan, ditabrakan, kemudian hilang, kalah. Nah, seperti itu. Nah, Mas Radi sedang melakukan anchor. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan anchor ke anak kita dengan linguistik ya. Nah, kalau sesuatu ucapan membuat dia tenang, ya, membuat dia tenang, kita sudah melakukan anchor secara linguistik, secara ucapan ya. Oke. Dan jadi, bisa juga dengan mengusap kepalanya mungkin gitu ya. Betul. Ya, dia merasa ketenangan. Dia merasa, betul, ya. Nah, jadi sebenarnya apapun tindakan kita, baik kinestetik ya, mengusap atau begini ya, atau visual yang kita lihat ya. Trauma kan kebanyakan visual ya, atau kinestetik. Ada trauma karena dibully secara verbal ya. Nah, itu menjadi kayak anchor. Nah, kita bisa menggabungkan itu. Kalau semua indera yang terlibat makin banyak, maka anchor kita makin kuat. Ya, kalau kita memeluk anak kita dengan rasa cinta, membelai, ucapan yang menenangkan dia, oh anchornya kuat itu. Ya, ada apa-apa sini? Papa peluk, mama peluk. Nah, itu udah anchor itu. Ya. Ya. Ternyata ada ilmunya ya. Ya, apapun tadi pembukanya, memicu respon emosi seketika. Nah, jadi sebenarnya kalau penyayang binatang, hewan itu udah tahu ilmu anchor ya, bagaimana supaya dia makan. Hewan sirkus itu menggunakan anchor ya.
Nah, prit sekali dia gini, habis itu dapat makan ya. Nah, prit itu artinya dia melakukan itu, habis itu dapat makan. Nah, gitu loh. Dia melakukan dengan anchor. Bukan karena kecerdasan dia, bukan. Karena pola. Gitu ya. Pola. Karena pola yang Ya, kita bentuk. jazakallahu khairan katsir. Wajah kalau. Ada yang lain silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Probo. Ya, silakan Pak Probo. Pak, iya, Pak. Kalau untuk proses, kalau kita tahu, Pak, ini belum terjadi stres nih, Pak. Kita melakukan sesuatu hal yang kiranya hal baru atau yang sifatnya kita belum pasti, cemas, itu boleh Pak melakukan itu dulu, Pak. Artinya belum sempat stres gitu ya, Pak. Untuk persiapan gitu bisa nggak? Oh, bisa. Kita melakukan future timeline. Antisipasi, Pak. Antisipasi future timeline ya. Iya. Ya, ingat ya. Jadi sebelum bisa ya, Pak ya. Bisa. Future timeline itu sebelum kejadian kita sudah membiasakan. Ya. Sudah membiasakan. Gitu ya, jadi stress levelnya pas kejadian turun. Ya, nah, ini boleh pertanyaannya bagus. Sekalian untuk yang lain ya. Yang lain saya ingatkan tentang future timeline baik untuk belajar atau belum ya. Misalnya nanti kita akan sidang ya. Misalnya Bu Mercy insya Allah sidang S3 ya, apa ya. Nah, kan pasti tekanannya tinggi kan. Nah, habis itu kita melakukan dengan visualisasi ya, dengan membiasakan ya, berlatih dengan teman-teman tanya jawab. Teman-teman kita bagian makalah kita ya walaupun masih draft ya itu kita sudah mengurangi stres ya, kita sudah melakukan anchor, kita sudah melakukan biasa dengan pertanyaan-pertanyaan itu, situasinya sudah kita adaptasi. Nah, itu kita namanya future timeline ya, anchoringnya di masa depan. Anchoringnya di masa depan. Hebat ya, ilmu pikiran tuh hebat ya. Belum terjadi dia udah tekanannya udah dia gembosin sekarang, nanti pas kejadian benerannya udah nggak apa-apa. Karena udah biasa ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Probo. Terima kasih Coach. Terima kasih. Saya juga jadi ikut belajar Coach. Terima kasih. Iya, makanya penting untuk bertanya. Ya kalau bertanya nanti jawabannya keluar gitu ya. Gitu loh. Oke. Ya. Oh ternyata ini udah habis ya. Nah, jadi penting ya. Nah, kemarin kita berbicara tentang momentum ya. Nah, pastikan seperti ini momentum dan kita berani berubah ya. Nah, berani berubah ini tidak nyaman. Nah, kalau mau nyaman tetap aja. Tapi sampai kapan? Ya, kita berani berubah. Ya, berani berubah itu akan timbul ketidaknyamanan. Ya, karena tidak nyaman itu timbul ya level stresnya meningkat. Nah, ada orang yang kembali ke zona nyaman lagi, ada orang yang justru mencari kreativitas. Nah, jadi ini berlawanan dengan teori kita yang awal ya. Nah, sekarang kita mulai tahu ya. Dulu kan kita belajar kreativitas itu adanya kalau lagi tenang, lagi bahagia, lagi damai. Nah, sekarang kita belajar ya. Nah, saya awali dengan toxic positivity dengan apa-apa. Nah, sekarang kita mulai belajar bahwa lagi kepepet, the power of pepet, kita bisa kreatif. Nah, itu jadi banyak orang-orang yang kreatif. Oh, saya gimana ya? Anak istri saya sering mesti makan, saya ngapain ya? Saya buka kafe deh, kafe tenda. Para artis kan begitu ya tahun 98 nih. Oh, saya buka cucian ini deh, saya mau ngapain apa. Nah, itu kreatif itu. Yang penting menghasilkan uang. Ya, yang pernah belajar ikigai ingat ya. Apa yang dibutuhkan oleh dunia. Lakukan apa aja. Nah, di sana kan ternyata. Tapi begitu kita mengelola emosi ya. Nah, saya harus melakukan ini. Emang sih malu saya. Ya, gitu ya Bu Mercy. Saya malu nih. Saya akui saya malu. Ya, tapi mau ngapain lagi ya? Kalau nggak saya melakukan ini, anak istri saya makan apa ya? Nah, karena cinta saya sama keluarga saya mau melakukan ini. Nah, gitu ya. Nah, itu kita sudah mulai teman kita melakukan itu. Ya. Kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Mas Ari, terakhir dong. Ya, boleh silakan Mbak Nana. Ya. Iya, Mas. Kalau kita mau bantu orang untuk menghilangkan trauma di masa lalu gitu ya, entah anak, entah siapa, entah klien atau siapapun,
yang sepertinya trauma itu sudah lama gitu ya. Maksudnya sulit sekali untuk dihilangkan karena mungkin kalau gambarnya sudah kayak hampir tenggelam di laut, nah itu kan agak sulit ya Mas. Ya. Nah, ini pertamanya mesti kayak gimana ya supaya dia mau apa ya? Ya memang kan harus acceptance yang kayak gitu. Nah, cuman yang acceptance ini kan kadang-kadang sulit ya diawalinya gitu Mas. Ya, dia tahu nggak Mas sumber Gimana, masalah Mas? dia atau gimana Mbak Nana? Ingat nggak sumber masalah dia gimana? Tahu. Tahu Sumber ya. masalahnya dia tahu, cuman ya Mau cerita atau tidak? Ingat banget. Dia ingat Mau banget. cerita? Mau cerita. Oke. Nah, kalau mau cerita, ya oke. Yang sudah dilakukan teknik yang Mbak Nana sudah pelajari apa aja terhadap kliennya? Ya saya sih coba untuk waktu itu pakai hipnosis gitu Mas. Jadi yang pernah nggak yang Mas Ari ajarin yang buang kayak dia masuk ke dalam satu tempat kedamaian, kemudian dia ada trauma itu dia tahu dia tahu ada kejadian itu, oke dia ambil, terus kemudian ada tong sampah dia masukin ke situ untuk dia bakar gitu akhirnya gitu ya. Nah waktu itu agak sempat rilis ya, cuman kan yang namanya trauma mungkin nggak bisa sekali dua kali ya. Pada saat itu mending lah dia agak tenang segala macam gitu ya, cuman tetap aja kadang-kadang juga muncul lagi gitu ya, gimana ya Mas? Dia udah sampai level kejiwaan atau tidak? Enggak sih, enggak. Kejiwaan itu misalnya dia swing mood ya? Memang bolak-balik. Swing mood atau ada bisikan-bisikan? Swing mood. Fase manik. Enggak. Oh, enggak sampai ya? Swing mood, enggak. Fase manik sama fase depres ya? Oke, berarti belum kejiwaan. Alhamdulillah sih enggak. Enggak. Ya. Belum sampai manik depresif, belum sampai apalagi schizofren belum. Cuman masih trauma aja. Oh, kalau trauma sih harusnya lebih mudah ya. Ya tadi mungkin dengan teknik anchoring itu bisa. Mungkin juga teknik kita sudah belajar di penjangkaran pakai teknik hot button, masih ingat ya yang ini ya. Jadi kita tekan tombol mungkin sama-sama ya. Kita tekan tombol di di lutut kita, ciptakan satu tombol ya, hot button ya. Oke. Nah sekarang kita untuk diri kita dulu ya, Bu Mercy juga semua untuk diri kita dulu ya. Nah kita punya masalah nih. Kita punya masalah di depan mata kita ya. Kita punya emosi, kita punya trauma, punya fobia boleh. Ya sekarang kita silakan tutup mata semua. Jari kita di lutut kanan kita ya. Tutup mata. Coba lihat apakah yang trauma atau fobia kita di depan itu besar atau kecil. Besar. Oke, misalnya apakah berwarna atau tidak berwarna, ataukah fokus atau buram? Fokus ya. Apakah dekat atau jauh? Dekat ya. Apakah ada suaranya atau tidak? Ada. Apakah ada rasanya atau tidak? Ada. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita tutup mata lagi ya. Apakah gambar itu besar jelas atau buram? Gambar itu jelas ya. Kita tekan tombolnya sekali. Tiba-tiba gambar itu jadi buram. Oke. Apakah gambar itu berwarna atau hitam putih? Oh, berwarna. Kita tekan tiba-tiba gambar itu jadi hitam putih. Ya. Kemudian apakah gambar itu besar atau kecil? Besar, kita tekan tiba-tiba gambar itu jadi kecil. Ya. Kemudian apakah gambar itu ada suaranya ada, kita tekan tiba-tiba jadi sunyi. Kemudian apakah gambar itu ada rasa? Ada, ya. Kita tekan tiba-tiba jadi hilang. Dan tekan sekalinya tiba-tiba gambar itu hancur menjadi debu dan terbang entah kemana seperti angin lalu. Nah itu menggunakan hot button ya, anchoring. Jadi gambar itu di kecil, buram. Nah seperti itu.
Itu teknik. Sebagian sini udah belajar ya, Mbak Nana ya. Itu cukup efektif pakai teknik seperti itu. Dan saya banyak menggunakan untuk traumafobia seperti itu. Bu Mercy tadi juga bisa seperti itu ya. Kalau kita ada ketidakyakinan, kita ada yakinan apa ya, gambarnya apa ya? Oh, seperti itu. Gambar itu kita jadi hitam putih, jadi buramkan, jadi tidak jadi kecil dan sebagainya, akhirnya nanti dibuang seperti itu. Jadi banyak teknik hipnoterapi yang digunakan. Jadi kalau ini nggak cocok, pindah. Tapi yang tadi yang terakhir itu biasanya cocok, seperti itu. Ada yang lain? 1-2 pertanyaan ya? Oke, Mas. Sama-sama. Makasih, Mas ya. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Nggak ada ya. Nanti kita lanjut diskusinya di WA Group. Kita ada sesi foto ya. Yang berkenan, yang siap, silakan dibuka kameranya. Oke, kita screenshot 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjut di sesi diskusi di WA Group ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. kasih ya, Mas. Ya, izin saya tutup ya.